dan bisa juga digunakan sebagai tempat rekreasi. Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 500 bendungan dan kali ini kita akan bahas yang terbesar di antaranya. Razli Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini saya akan baca video reaction yang berjudul 7 bendungan terbesar di Indonesia. Wow, ini baru pertama kali saya dengar guys. Dan sebelum itu video ini saya dapat daripada channel RTube ID. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel RTube ID dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang mampir guys. Saya akan buat ulasan di ujung video ini. Ayo kita simak video ini. ID. Wah, cantiknya guys. Ini boleh jadi tempat wisata guys. Bendungan atau dam adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air dalam volume besar untuk menjadi waduk atau danau. Pembangunan bendungan sangat bermanfaat karena dapat digunakan untuk mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air, penyedia air bersih, sumber irigasi sawah, tempat habitat untuk ikan dan hewan lainnya, pengendali banjir, dan bisa juga digunakan sebagai tempat rekreasi. Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 500 bendungan dan kali ini kita akan bahas yang terbesar di antaranya. Tapi sebelum kita lanjut, ayo subscribe dulu buat kalian yang belum subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari RTuber. Dan inilah 7 bendungan terbesar di Indonesia. 7 bendungan terbesar di Indonesia. Wow. Di mana kan itu guys? Waduk Wonorejo. Bendungan ini terletak di sebelah barat kota Tulung Agung, tepatnya di desa Wonorejo, kecamatan Pagerwojo. Bendungan ini berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik, pengendali banjir, pengairan, perikanan, olahraga, dan tempat rekreasi. Waduk ini memiliki tinggi 100 meter, panjang 545 meter, dan luas pengairan 7.540 hektar dengan debit air 15.000 meter kubik per detik. Hamparan air bendungan yang tenang dan berwarna biru dikelilingi pegunungan tropis yang sejuk membuat setiap orang yang berkunjung merasa takjub dengan keindahannya. Dan juga terdapat terowongan bawah tanah di Waduk Wonorejo. Ada terowongan bawah tanah. Ini betul-betul keren guys. Waduk Gajah Mungkur. Waduk Gajah Mungkur terletak di selatan Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk yang dibangun pada tahun 1970-an ini membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, yakni Sungai Bengawan Solo. Dengan luas area sekitar 8.800 hektar, waduk ini mampu mengairi sawah seluas 23.600 hektar di 3 kabupaten, yakni Sukoharjo, Klaten, Sragen, dan Karanganyar. Pembangunannya pun harus menggusur warga di sekitar areal pembangunan dan ditransmigrasikan ke wilayah Sitiung, Provinsi Sumatera Barat. Sehingga untuk mengenang warga yang telah meninggalkan tempat kelahirannya karena pembangunan waduk ini, dibuatlah patung bedol desa di pintu masuk areal waduk. Wah, ini memang keren guys. Gajah Mungkur. Kedung Ombo. Waduk Kedung Ombo. Bendungan ini dibangun mulai tahun 1985 sampai dengan tahun 1989. Pembangunan waduk ini menenggelamkan 37 desa, 7 kecamatan di 3 kabupaten sekaligus, yakni Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Bojonegoro di Provinsi Jawa Tengah. Waduk Kedung Ombo dibangun di atas lahan seluas 6.576 hektar. Luasnya waduk ini bahkan harus memaksa penduduk sekitar untuk berpindah tempat tinggal. Waduk ini lebih difungsikan untuk irigasi dan pembangkit listrik, dan kini mulai dikembangkan menjadi sarana wisata yang bisa diandalkan. Wah, ramainya guys. Memang keren tempatnya guys. Waduk Ombo. Ini Karian. Waduk Karian. Waduk Karian berlokasi di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Waduk Karian akan menampung 314,7 juta meter kubik air dan mengenai lahan seluas 1.740 hektar dengan luas keseluruhan 2.226 hektar. Bendungan Karian merupakan bendungan yang multifungsi
karena akan dimanfaatkan sebagai sumber air baku, irigasi, pembangkit tenaga listrik, dan pariwisata. Selain itu, bendungan ini juga berfungsi sebagai pengendali banjir yang membendung Sungai Ciberang. Karena ini masuk dalam proyek strategis nasional, pembangunan Waduk Karian dapat diselesaikan secepatnya, mengingat manfaat Waduk Karian sangat besar untuk masyarakat. Oh, dia terus sekali untuk menjadi tambatan banjir ya. Batu Tegi. Bendungan Batu Tegi. Bendungan Batu Tegi merupakan bendungan yang terletak di daerah Pekon Batu Tegi, Air Nandingan, Kabupaten Tanggamus, 80 km dari kota Bandar Lampung. Waduk yang namanya berarti batu yang tegak ini memiliki luas 3.560 hektar. Bendungan Batu Tegi yang diresmikan tahun 2004 memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air dan pengairan irigasi. Namun saat ini, bendungan ini menjadi salah satu objek wisata bagi penduduk Lampung dan sekitarnya, karena di sekeliling waduk terdapat pegunungan yang sangat indah. Waduk Jati Gede. Proyek pembangunan Waduk Jati Gede telah dirancang 50 tahun silam, namun baru dimulai kembali pada tahun 2008, diresmikan pada tahun 2015. Terhitung pembangunannya memakan waktu selama 6 tahun hingga areal dengan 4.896 hektar ini komplit tergenang air pada awal tahun 2016. Seperti waduk lainnya, Waduk Jati Gede pun memiliki fungsi utama untuk sarana irigasi dan pembangkit listrik tenaga air. Selain itu, juga berfungsi sebagai sarana budidaya perikanan air tawar, sarana olahraga air, dan sarana rekreasi. Wah, ini informasi betul-betul keren guys. Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur berada di Kabupaten Purwokerto, dibangun pada tahun 1957 dengan areal luas danau saja mencapai 8.300 hektar. Waduk Jatiluhur merupakan pionir waduk yang serbaguna di Indonesia, sehingga pemanfaatannya tak hanya buat pembangkit listrik saja. Fasilitas penunjang Waduk Jatiluhur menjadi tempat wisata pun terbilang cukup lengkap. Betul-betul keren guys. Tak hanya fasilitas wisata air semacam perahu-perahu sewaan saja, namun hotel, restoran, villa dan bungalow pun tersedia dengan banyak. Di sini pun menjadi pusat pelatihan bagi atlet nasional cabang dayung dan dragon boat. Wow, terjadi pelatihan. Ini luar biasa guys. Itulah 7 bendungan terbesar di Indonesia. Silahkan like dan share di media sosial kalian. Sampai jumpa and thank you for watching. Guys. Jadi memang cantik guys. Wah, memang kuat airnya guys. Demikianlah video daripada channel Artuber ID guys. Wow, seperti biasa jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Artuber ID dengan berikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina guys. Kalau kita melihat dalam video ini, baru pertama kali saya melihat pada hari ini guys, 7 bendungan yang terbesar di Indonesia guys. Dan bukan hanya kepentingan warga, malahan dia menjadi satu daya tarikan kepada para wisatawan guys. Dan sebagai contoh, di Waduk Jatiluhur, walaupun dia sebagai satu bendungan yang besar di Indonesia, dia multifunction guys. Dia menjadi tempat bendungannya air, pas itu dia menjadi tempat wisatawan yang sangat cantik, dan dia menjadi pusat latihan olahraga guys. Dan di situ tersedianya hotel guys. Wah, ini memang satu pada saya pandangan daripada pemerintah yang sungguh jauh, yang mana bukan hanya untuk kepentingan umum ataupun untuk kepentingan listrik dan bekalan air, malahan menjadi tempat wisata dan menjadi tempat, orang bilang tempat istirahat ya. Dan kalau kita melihat 7 bendungan yang ada di Indonesia, seperti Waduk Wonorojo dengan ketinggian 100 meter, wah tingginya guys. Di Gajah Mungkur, di Waduk Kandumbo, di Waduk Karian, di Bendungan Batu Tegi, Waduk Jati Gede, Waduk Jatiluhur, dan kesemuanya bendungan di Indonesia ini. Pada saya Indonesia mempunyai bekalan air yang sungguh bersih, sungguh banyak, dan boleh dimanfaatkan untuk kepentingan warga guys. Kalau kita melihat setiap bendungan yang dibuat ini, dia adalah multifunction. Dia bukan saja membekalkan
air ke rumah-rumah warga, malahan dia membukakan listrik guys. Dan ini menjadi satu kelebihan kepada Indonesia dengan kekayaan sumber alam. Bukan hanya kaya kepada kayu-kayan seperti kayu-kayu yang berharga, namun dari segi sumber air memang banyak di Indonesia. Dengan situasi ini memberi kelebihan kepada Indonesia untuk membuat satu gerakan pembangunan ekonomi masyarakat luar bandar guys, dan itu menjadi kelebihan kepada Indonesia. Setujukah Anda jika saya mengatakan bahwa 7 bendungan ini merupakan antara bendungan yang pada saya sungguh luar biasa view-nya guys, sangat cantik, dan dia menjadi sumber tarikan kepada Indonesia bagi penggemar view yang menarik, kepada penggemar ataupun para wisatawan. Bukan hanya melihat laut, bukan hanya melihat pantai, bukan hanya melihat air terjun, bukan hanya melihat laut yang membiru, namun bendungan pun menjadi sumber tarikan di Indonesia guys. Sekiranya Anda mempunyai pandangan tentang video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.